Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM Pati. Selamat pagi Mitra Pas yang dirahmati Allah. Jumpa lagi bersama dengan Amel. Kali ini dalam program Ruang Muslimah ya, kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan JP3M, Jam'iyah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighoh Mitra Pas. Dan pagi hari ini kita akan membahas mengenai Rojab Bulan Istighfar ya, bersama dengan Ustazah Hajah Siti Aisyah Elva Mitra Pas. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin berkonsultasi, kami tunggu bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877. Untuk Anda yang saat ini sedang menyimak live Facebook kita, ini juga bisa langsung komentar di kolom komentar. Kita sapa dulu untuk Ustazah yang sudah hadir di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustazah nggih? Alhamdulillah pangestunipun. Karena memang musim yang tidak menentu, kadang hujan kadang panas Ustazah. Iya. Iya, tema kita pas sekali di bulan Rajab ini ya, di pertengahan ini ya sudah ya. Pertengahan bulan Rajab ini, dan Rojab bulan istighfar ini seperti apa ini Ustazah? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wakhlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pendengar Radio Pas FM Pati yang saya hormati dan saya cintai, dan semua yang ada di Radio Pas FM Pati yang saya cintai dan saya hormati pula, serta para ustadzah, ustadz yang saya hormati dan saya cintai pula. Marilah pada saat yang berbahagia ini kita bersama muji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini oleh Allah kita diberikan kesehatan lahir dan batin, mudah-mudahan beserta semua keluarga kita di mana saja berada. Allahumma amin. Selanjutnya, marilah sholawat dan salam selalu kita sanjungkan untuk beliau, Habibina wa syafi'ina Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan pula dengan salawat yang kita ucapkan bersama ini, kita akan selalu terus bersama dan bersama sampai menuju surga Allah
bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah, mendapatkan syafaatul udma. Allahumma amin. Pendengar Radio Pas FM yang kami hormati dan kami muliakan, saya ingin menyampaikan sebuah judul bulan Rajab yang kebetulan saat ini sudah masuk ke pertengahan bulan Rajab, yaitu bulan Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan ini memang khusus termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Rajab. Karena banyak sekali bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah. Ada beberapa bulan antara lain yaitu Syawal, Dzulhijjah, Rajab, Sa'ban, dan Ramadan. Khusus bulan Rajab ini adalah milik Allah. Kesempatan bagi kita, alhamdulillah, masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu bersama beliau, untuk selalu bersama Allah, untuk selalu mohon kepada Allah, karena Allah pasti akan memberikan apa yang dimintakan oleh hambanya yang selalu mohon dan dekat kepada Allah, sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran oleh Allah yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun. Ingatlah kamu sekalian kepadaku, aku pasti akan mengingatmu. Zikirlah kamu semuanya kepadaku, ingat kepadaku, agar aku selalu dekat denganmu. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah atas semua apa yang aku berikan, baik sedikit, banyak, sedang, syukurilah. Dan jangan sekali-kali kamu mengkufuri atau mengingkari apa yang sudah aku berikan kepadamu. Inilah pendengar yang setia. Kalau kita memang dekat dengan Allah, maka Allah akan lebih dekat. Sejengkal kita dekat dengan Allah, Allah lebih rapat dari itu kepada kita. Karenanya, alhamdulillah, pada saat bulan Rajab ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa bertemu, bisa bergaul, dan bisa mengucapkan, menjalankan, mengamalkan apa yang seharusnya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar setia yang saya hormati, di sini bukan berarti kemudian syaitan tidak mengganggu kita. Syaitan itu memang diciptakan oleh Allah di atas dunia ini sebagai musuh bagi umat manusia, terutama kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya, monggo, bagaimana cara kita memberikan benteng kepada diri kita supaya terjauh dari godaan setan? Yang pertama yang harus kita ingat, yaitu memakmurkan masjid. Sekarang di Indonesia masjid sudah berdiri tegak di mana-mana, pasti ada.
Dan kita sebagai orang yang beriman, monggo dan monggo. Jangan sampai masjid itu satu pun orang tidak ada yang mendatangi. Kadang-kadang kalaupun datang hanya satu imam dan satu makmum. Mudah-mudahan di Pati tidak ada, insya Allah. Allahumma amin. Karena apa? Malaikat memang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga kita yang selalu datang ke masjid. Namun demikian kadang-kadang kita sering melihat di masjid, sudah nyampe di masjid tidak langsung sholat, tapi berbincang-bincang ke sana kemari, entah apa itu yang diomongkan. Padahal sebaiknya kita niat sejak dari rumah akan ke masjid untuk menghindari godaan setan. Karenanya berzikirlah di dalam masjid. Karena berzikir kepada Allah itu termasuk benteng dari godaan setan yang selalu mengganggu kita. Jadi kalau sudah nyampe di masjid, jangan lupa berzikir. Kemudian yang ingin mengomongkan apa saja, tolong a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hentikan. Memang enak kalau ketemu dengan teman tuh langsung ya. Dan itu tolong digantikan dengan bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, bertasbih, istighfar juga di sana mumpung ada kesempatan. Adapun benteng untuk menghindari godaan setan yang ketiga adalah dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, kalau kita bisa meresapi, bisa mengerti satu persatu maknanya, ya Allah, yakinlah air mata kita tidak bisa terbendung sedikit pun. Kok begini aku kok belum mengamalkan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Inilah hikmah membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran sama dengan berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam hadisnya juga katakan, man aroda ayyatakallama ma'allah faqra'ul Qur'an. Siapa yang ingin berbicara dengan Allah, maka bacalah Al-Quran, ya Allah. Di sana kita akan tahu dari ayat pertamanya aja sudah mengatakan surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah dan sampai selanjutnya. Di sana diceritakan semuanya, apa perintah-perintah Allah, apa larangan-larangan Allah, dan apa pahala bagi orang yang selalu mensedekahkan hartanya untuk Allah. Di sana juga sudah dikatakan oleh Allah, orang yang selalu bersedekah atau mensedekahkan hartanya untuk Allah. Di mana kita harus bersedekah? Di masjid, yatim piatu, duafa, siapa saja yang memang membutuhkan, monggo. Karena Al-Quran sendiri sudah menjanjikan, Allah mengatakan, Allah yang membuat kita mengatakan di dalam Al-Qurannya, yang mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah
wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Ya Allah, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu bagaikan habbatin, satu biji itu kalau ditanam menjadi 7 biji, ya, sab'a sanabil, cabang, ya. Dari setiap cabangnya itu akan mengeluarkan 100 biji. Jadi di sini apabila kita memberikan amal sedikit itu diibaratkan menanam 1 biji, tumbuh 7 cabang, dan 7 cabang itu keluar bijinya 100 biji. Jadi 100 biji kali 100 biji kali 7, ya, jadi 700. Masya Allah. Karenanya memang setan itu terlalu mau ke masjid aja, mau bawa uang, ada 10, ada 5.000, ada 2.000, ada 1.000, ada 500. Kok yang dipilih kadang-kadang itu yang paling Kecil. Kadang 1.000 Iya. yang sudah jelek. 1.000 yang paling jelek lagi, ya. Yang di bawah itu yang Masya Allah, itu loh setan, ya. Jadi monggolah kita di samping mensedekahkan untuk masjid, untuk fakir miskin, untuk duafa, bismillah kita ngambil. Wis monggo, berapa yang kita ambil, ya. Kalau memang 100 barangkali belum ada, ya. Kalaupun ada ya ada, tapi hanya beberapa orang, ya. Iya. Menarik Gitu, ya. sekali Ustazah Iya, pembahasan iya. kita di pagi hari ini. Kita harus break dulu. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung masih kami tunggu. Bisa SMS ataupun WA di 085277 999101 atau bisa telepon di 0295 385 877. Untuk Anda yang saat ini sedang menyimak live Facebook kita, ini juga bisa langsung komentar di kolom komentar, ya. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih di ruang Muslimah Mitra Pas, kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai Rojab bulan istighfar Mitra Pas bersama dengan Ustazah Hajah Siti Aisyah Elva. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami tunggu sampai tuntas jam 10 nanti. Bisa SMS ataupun WA di 085 277 999101. Teleponnya di 0295 385 877. Untuk Anda yang saat ini sedang menyimak live Facebook kita, ini juga bisa langsung komentar di kolom komentar, ya. Dan Mitra Pas, ruang Muslimah pagi hari ini disponsori oleh Nissin. Ada Nissin Wolensus, ada Nissin Crispy Crackers, dan juga Monde Butter Cookies. Sudah ada yang gabung ini Ustazah dari Mas Alkin di Udari Jaksa. Ini agak sedikit melenceng ini Ustazah, ya, dari tema kita. Kalau tema kita bulan Rojab, nah ini terkait dengan bulan Ramadan yang ditanyakan Ustazah. Tinggal 1,5 bulan lagi sih sebenarnya, ya. Ya. Dan ini PR untuk para ibu-ibu, mbak-mbak di luar sana yang belum selesai ini hutangnya. Harus dibayarkan, ya, untuk bulan Ramadan Ustazah. Nah ini Mas Alki di Udari Jaksa ingin bertanya Ustazah terkait dengan istrinya yang dulu ketika bulan puasa tahun kemarin ini waktu hamil Ustazah, ya. Ya. Dan hanya bisa menjalankan puasanya setengah bulan saja, yang setengahnya lagi tidak kuat ini Ustazah, ya. Dan sampai sekarang ini belum bisa mengkodoknya Ustazah, ya, belum bisa membayar hutang puasanya karena di dedek bayinya sudah lahir, dan karena menyusui, apalagi si dedeknya ini kenceng banget nih asinya Ustazah. Nah mungkin tahun ini juga tidak bisa puasa lagi. Nah ini tapi nanti mau dicoba dulu ini Ustazah, ya. Ini bagaimana, apakah istrinya harus membayar fidyah atau bagaimana ini caranya Ustazah?
Ini pengalaman saya juga dulu ketika hamil di kehamilan 4 bulan yang memang harus bed rest waktu itu 3 bulan, jadi masih lemes banget tapi harus kuat. Masa sih nggak kuat gitu ya, semangat gitu ya. Dan ketika bayinya lahir juga belum ada 1 tahun kan gitu. Tapi ibu saya selalu berpesan, masa nggak kuat puasa, harus kuat. Bayinya juga pasti kuat untuk puasa ini. Meskipun di siang hari terasa sangat panas, sangat kelihatan sekali itu kalau sedang menyusui ini Ustazah ya. ASINya juga kualitasnya sepertinya juga kurang baik, tapi kan kalau ya semua itu karena memang kalau tadi istrinya Mas Alkin ini tidak kuat ini untuk puasa ini Ustazah, monggo. Terima kasih Mas Alkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan panjenengan calon penerus. Ini sudah lahir ya? Alhamdulillah. Jadi sudah lahir, di situ sampean harus banyak bersyukur kepada Allah. Apalagi di bulan Rajab, Syahrul Istighfar ya. Dalam Syahrul Istighfar ini supaya istighfar, permohonan maaf kita, permohonan ampun kita atas dosa-dosa yang telah diperbuat oleh kita supaya diampuni oleh Allah, maka kita yang pertama harus tobat kepada Allah. Tobat kepada Allah antara lain yang harus kita tinggalkan yaitu tidak banyak bicara, beramal yang baik, husnudon, sadar untuk mati, dan tolabul ilmi. Di sini harus kita ambil salah satunya, yaitu beramal yang baik dan tolabul ilmi. Diberikan anak itu alhamdulillah. Sulit orang akan punya anak kalau Allah tidak mentakdirkan. Apalagi Mas Alkin sudah diberikan calon generasi penerus. Monggo. Kalau memang misalnya istrinya itu masih nyusui, ya memang harus nyusui. Tapi bukan berarti terus meninggalkan kewajiban yang pertama milik Allah ya. Itu milik Allah puasa. Jadi bagaimana caranya supaya anak ini dibantu dengan susu yang lain, misalnya supaya nyonyai panjenengan iso nyaur utang sing waktu bulan Ramadan durung iso nglakoni poso Ramadan gitu. Jangan sampai melebihi bulan Ramadan lagi ya. Kalau sampai melebihi bulan Ramadan lagi alias jenengan kena fidyah ya. Tapi kalau masih hari ini jenengan ngelakoni, istrinya ngelakoni, monggo diusahakan sehari puasa, sehari tidak. Apalagi ini di bulan Rajab. Bulan Rajab itu aja Nabi Muhammad itu ya. Nabi Muhammad itu ada menjalankan puasa sebegitu banyaknya. Rajab, Ruah, sampai puasa. Itu Nabi banyak mengamalkan sholat-sholat yang bukan diwajibkan oleh Allah, tapi puasa sunnah. Yang di situ kita kalau menjalankan ibadah kepada Allah jangan mikir aku entuk ganjaran piro, jangan. Walaupun di dalam kitab-kitab juga dikatakan lek poso sedino ning bulan Rajab entuk pahala 1 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan itu monggo lah ya. Tapi kalau kita sudah niat li'i'la'i kalimatillah, apalagi kita sudah termasuk sampai hari ini masih diberi hidup dan sehat, itu kenikmatan dari Allah. Monggo kita manfaatkan. Kita mulai mumpung ini masih tinggal berapa bulan lagi? 1,5 bulan. 1,5 bulan lagi masih bisa. Monggo. Itu ya. Jadi itu sebagai rasa syukur sampean juga kepada Allah, bisa menutup hutang-hutang puasa Ramadan yang tahun kemarin. Jadi anaknya dibantu dikai susu yang itu ya, susu sapi, susu formula dan lain sebagainya. Insya Allah yang ada keistimewaan makhluk Allah itu hanya manusia. Manusia karena punya pikiran ya, lain dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Malaikat saja lain, setan apalagi yang diberi keistimewaan hanya
manusia. Karenanya manfaatkan di bulan Rajab ini panjenengan mulai memikirkan bagaimana hutang puasa istri panjenengan. Monggo, muga-muga diberikan kekuatan, keikhlasan, keselamatan, bisa melaksanakan puasa yang menjadi hutangnya, dan insya Allah itu juga akan menular kepada putra-putra jenengan, ya toh? Pahala orang yang seperti itu, anak pasti akan mengikuti orang tuanya, tidak akan kemana. Lek mulai saiki sampai nus ora gelem ajar sing koyok ngono, jangan dikira nanti putrane jenengan lek arepe niru malah luwih parah. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya tidak ada yang menjauh dari ajaran-ajaran Allah, ya. Iya, ya mungkin juga untuk anaknya, karena kalau masih ASI misalnya, karena memang kalau misalkan nggak masalah sih sebenarnya Ustazah ya untuk diajak berpuasa ya, untuk latihan puasa. Nggak karena apa-apa. memang dulu sedikit cerita, adik saya itu ditinggal puasa itu ketika usianya baru 40 hari. 40 hari masih sangat kecil dan sudah ditinggal puasa, dan ya alhamdulillah juga masih sehat, kuat untuk sampai sekarang ini ya. Dan kalau misalkan anaknya sudah di atas 6 bulan ini kan sudah mulai makan ini ya Ustazah, diberikan MPASI ini juga bisa mungkin membantu untuk si kecil ya. Jadi meskipun usianya masih sangat kecil, masih sangat dini, 40 hari masih sudah bisa ya Ustazah ya, untuk bisa. Asalkan ibunya sudah tidak nifas seperti itu aja. Oh iya. Kalau sudah nifas itu kan ada yang mengatakan 2 bulan ya, ada yang mengatakan 40 hari ya gitu. Kalau sudah sudah nifas, monggo bismillah. Karena apa itu istighfar, doa orang yang puasa, apalagi ini untuk anaknya. Doa ibu itu untuk anak yang pertama. Nabi saja mengatakan, kepada siapa harus berbuat baik? Ibumu. Pada siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Sampai 3 kali mengatakan Rasulullah SAW adalah ibumu, bukan siapa-siapa. Alhamdulillah kalau ibunya Mas Alkin, nyonyanya ya, nyonyae, istri Mas Alkin itu segera menutup apa itu hutang puasa, insya Allah. Buktek kalau ndak percaya ya, apalagi anak yang masih seusia itu. Dalam hadisnya juga dikatakan kalau masih minum ibu dengan ibunya atau sudah tidak, itu kalau dibacakan, dituliskan surat Al-Insyirah setelah sholat subuh ya, kita ngambil air putih 1 gelas dengan piting, kemudian piring ya, piring air putih dan piting kita siapkan di sebelah kanan kita. Kalau sudah sholat subuh, sudah wirid semuanya, dalam posisi kaki belum kemana-mana, kita tuliskan surat Al-Insyirah di piring itu. Setelah selesai sampai rampung ayatnya, kemudian sisa air kita siramkan ke piring, kemudian diminumkan. Insya Allah anak itu akan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, kepada agama, bangsa dan negara. Ya, monggo. Ya itu dia Mas Alkin. Semoga mungkin bisa dicoba dulu Insya untuk menggodok bisa. puasanya. Insya Allah bisa ya. Insya Allah. Oke, untuk Anda mitra pas yang ingin bergabung juga masih kami tunggu, bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385877. Untuk Anda yang saat ini sedang menyimak live Facebook kita juga bisa langsung komentar di kolom komentar ya. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih di ruang Muslimah Mitra Pas, kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan CP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai Rojab bulan istighfar ya. Oke, dan Mitra Pas, ruang Muslimah pagi hari ini juga disponsori oleh Nissin ya, ada Nissin Crispy Crackers, Nissin Wallen Sauce, dan juga ada Monde Butter Cookies Mitra Pas. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, bisa melalui SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877. Untuk Anda yang saat ini sedang menyimak live Facebook kita,
ini juga bisa langsung komentar di kolom komentar. Kita lanjutkan lagi Ustazah, terkait dengan materi kita Rojab bulan istighfar ini. Banyak amalan-amalan yang pastinya bisa kita kerjakan selain puasa, di perbanyak puasa di bulan Rojab ini ya Ustazah ya. Iya. Ya, monggo Ustazah. Terima kasih. Rojab syahrul istighfar ya. Jadi supaya dosa-dosa kita, permohonan kita, permintaan kita diterima oleh Allah, yang pertama harus kita lakukan adalah betul-betul tobat kepada Allah. Artinya kalau kita sudah tobat kepada Allah, sebagian ulama mengatakan harus mengerjakan 5 perkara, antara lain yaitu ayyam na'amil lisanihi minal kadibi wal ghibati wan namimati, yaitu mencegah lisannya untuk tidak selalu berbuat kadib itu goroh ya, goroh. Nah, wal ghibah dan membicarakan orang lain, wan namimah tidak suka adu-adu ya. Nah, makanya ini harus betul-betul dijaga. Artinya jangan terlalu banyak bicara, aliasnya harus diganti dengan istighfar, astagfirullah. Kalau memang akan membicarakan orang lain kayak kok ngono, setannya memang begitu ya toh. Kita langsung astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim ya. Adu-adu jangan, membicarakan orang lain jangan. Apa itu ngapusi, apalagi ya, ngapusi itu jangan sekali-kali dilakukan. Kalau memang sudah tobat utawa ingin apa itu semua permintaan kepada Allah dikabulkan. Kemudian yang kedua adalah beramallah yang baik, la yarofi qalbihi hasadan mim bainan nas. Jadi menghilangkan kehasutan di dalam hatinya dari kepada manusia ya. Itu. Jadi jangan sampai apa itu hasut dengan teman dan lain sebagainya. Jadi harus beramal yang baik supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama. Kemudian yang ketiga musta'id dan yang ketiga adalah wayat rokuna min ashabis su'i. Ya. Meninggalkan atau menjauhi teman yang suka berkata jelek. Ada atau bu ya Pak? Orang yang teman, tapi kadang-kadang terus di belakang kita mengatakan hahaha yang tidak pernah kita lakukan. Kalau kita sekali tahu, tidak usah diteruskan. Doakan semoga dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sedangkan yang keempat adalah harus sadar bahwa dia akan mati. Musta'iddan lil maut, siap-siap untuk mati. Karenanya kalau sholat ya monggo yang benar. Yang biasanya sholat dengan merem itu jangan dibiasakan, karena itu juga termasuk olahraga mata kita, supaya mata kita bisa tetap kuat dan abadi ya. Kalau yang sudah kelanjur sampai pakai kacamata ya wis monggo. Itu tapi bisa diulangi dengan cara-cara yang seperti itu. Insya Allah itu juga akan membantu menyehatkan mata kita. Kan biasanya kalau Allahu Akbar saking khusyuknya matanya merem, itu usahakan melek. Sujud juga gitu, kadang-kadang dikecocok apa ya, dan tidak mungkin. Usahakan dengan melek ya. Buka mata, apa melek itu coro Jawa ya, dengan terbuka matanya sampai salam ya. Itu monggo kita lakukan hal-hal seperti tersebut supaya apa itu kita kalau kembali kepada Allah itu dalam keadaan sehat walafiat, selalu ingat kepada Allah dan dekat kepada Allah dengan zikir atau istighfar kepada Allah, mohon ampunan atas segala kekurangan, kesalahan dan kekhilafan baik yang disengaja maupun tidak oleh kita ya.
Kemudian yang terakhir adalah ijtihad fi taatillah, alias monggo do ngaji. Mencari ilmu, tolabul ilmu di mana saja berada. Kita kalau belajar mencari ilmu, jangan melihat sopo sing ngisi. Kalau kita melihat siapa yang ngisi, kadang-kadang kita pernah tersinggung dengan perkataannya, kemudian kita tidak mau lagi. Ya. Jangan gitu. Monggo. Kalau sudah niat mencari ilmu, monggo. Usahakan kita melihat, mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan olehnya. Supaya amalan-amalan kita ke depan, istighfar kita ke depan juga selalu diterima oleh Allah. Dan apa yang kita perbuat, ibadah kita kepada Allah bisa menjadi benar sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, sudah ada yang gabung lagi nih Ustazah ya. Dari 364. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam. Ini Ibu tadi cuma setengah saja, tidak dari awal mendengarnya, jadi agak ini ya terlambat gitu Ustazah. Ini Ibu ini minta diulang lagi ini Ustazah, surah apa yang dibaca setelah sholat subuh tadi supaya anaknya menjadi solih ini Ustazah ya. Alhamdulillah. Ingin mengamalkannya juga Ustazah. Surat Al-Insyirah. Alam Nasroh ya. Alam nasroh laka sadruka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dzikraka fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu yang ditulis di piring ya, kemudian disiramkan ke sana insyaallah ya. Dan itu dulu saya waktu punya anak satu belum membaca itu hadis-hadis itu ya, setelah punya berikutnya saya amalkan. Alhamdulillah. Dan itu juga saya berikan kepada teman-teman saya. Alhamdulillah anak-anaknya juga menjadi anak yang patuh pada kedua orang tua, pada agama dan negara ya. Nah, kemudian ini mumpung masih ada waktu untuk panjenengan dan kula sedaya sekalian closing ya Ustazah ya. Dan ini sudah masuk bulan hari ke-17 ya. Ini kita disunahkan juga membaca ini. Subhanallahil ahadis somad setiap ba'dal maktubah. Setiap hari ya. Itu subhanallahil ahadis somad. Nanti ini sampai hari ke-20. Lanjut hari ke-21 sampai ke-30 yang dibaca lagi adalah subhanallahir rauf. Dibaca setiap hari 100 kali. Saya lanjutkan. Kalau ba'da subuh dan ba'dal isya yang dibaca adalah Rabbil firli warhamni wa tub alayya 70 kali dengan mengangkat tangan ya. Jangan posisi dari setelah sholat, jangan bergerak kemana-mana dulu, supaya itu Allah betul-betul akan menerimanya. Allahumma amin. Kalau setelah duhur dan setelah asar, monggo istighfar biasa, seperti biasanya istighfar. Kemudian ba'da sholat, setelah sholat, monggo jangan lupa Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana wa balighna ramadana ya. Dan sekarang katanya ada penyakit apa? Corona. Nabi juga mengajarkan itu doanya, Allahumma inni as'aluka minal barosi wal jununi wal judami wa syai'il asqam birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, aku mohon padamu, hindarkan kami dari penyakit belang ya, gila dan kista serta semua penyakit yang mengerikan dengan rahmat-Mu ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini para pendengar yang setia, monggo mudah-mudahan kita semuanya diberikan tawil umur fi taatillah, bisa mengerjakan semua perintah Allah dan mengerjakan dan meninggalkan semua larangan Allah. Mulai sekarang monggo istighfar kita kepada Allah, jangan sampai lupa. Walaupun ada di dalam kitab harus dibaca sekian kali, kita tidak usah mikir itu, bacalah sebanyak mungkin. Setiap ada kesempatan monggo kita dekat kepada Allah. Insya Allah
Allah akan lebih dekat kepada kita. Hmm. Demikian para pendengar yang saya hormati, saya kira apabila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kelebihan, itu semuanya adalah tidak lain dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustazah materinya di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas pendengar setia yang sudah mengikuti program ini hingga akhir ya. Dan akhir kata Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Akhir kata informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.